teman-teman, saya Rara Giting Zafira. Di video kali ini kita akan belajar tentang akses control list. Nah, jadi akses control list itu seperti firewall fungsinya yang berfungsi untuk mengizinkan atau memblokir paket yang datang. Misalkan di sini PC 6 akan melakukan ping ke server, tetapi di router 2 ini nantinya menerapkan yang namanya akses control list yang berguna untuk memblokir paket dari PC 6 ini. Nah, nantinya paket dari PC 6 itu tidak akan bisa sampai ke server 2 ataupun diblokir. Kemudian untuk topologinya seperti ini, ada 2 buah router, 2 switch, kemudian ada 6 PC dan 3 server. Nah, untuk PC 1 sampai 2 itu kita akan masukkan ke VLAN 10 dengan IP atau network 192.168.10.0/24. Kemudian dari PC 3 ke PC 4 kita akan masukkan ke VLAN 20 dengan network 192.168.20.0/24. Dan PC 5 dan PC 6 kita akan masukkan ke VLAN 30 dengan network 192.168.30.0/24. Nah, untuk bagian server kita akan menggunakan network 192.168.1.0/24. Kemudian nantinya untuk di router kita akan menggunakan IP 10.0. Nah, kita akan menghubungkan menggunakan kabel terlebih dahulu agar mudah dipahami. Nah, kita dari router 1 ke switch, kemudian switch ke PC 1, kemudian ke PC 2, lalu ke PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Nah, di router 2 ke switch ke server 1, kemudian switch ke server 2, switch ke server 3. Nah, yang terakhir kita hubungkan dari router ke router. Di FA kita masukkan IP 10.1. Nah, di FA01 di router 2 kita masukkan IP 10.2. Nah, untuk konfigurasi pertama kita akan konfigurasi di bagian switch-nya terlebih dahulu, yaitu dengan membuat VLAN dan memasukkan interface-nya. Nah, kita masuk ke switch, lalu kita ketik VLAN 10, lalu kita enter, kita exit, buat lagi VLAN 20, kita exit lagi, kemudian kita buat lagi yang terakhir yaitu VLAN 30, kita enter, nah kita exit lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terang terlebih dahulu di FA01. Kita masuk ke interface FA01, switch port mode terang, kita enter, lalu kita exit, kemudian kita masuk ke interface rank FA02 dan juga 03 yang nantinya akan kita masukkan ke VLAN 10. Kita ketik interface rank FA02 sampai 3, kita ketik switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, karena kita akan masukkan ke VLAN 10, kemudian di FA 0 sampai 5 kita masukkan ke VLAN 20. Kita ketik lagi interface rank FA04 sampai 5, kita enter, kita ketik switch port mode akses, kita masukkan lagi switch port akses VLAN 20. Lalu di FA6 sampai 7 kita masukkan ke VLAN 30. Kita ketik interface rank FA06 sampai 7, kita ketik switch port mode akses, kita ketik switch port akses VLAN 30. Nah, untuk konfigurasi di switch sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi di router 1. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu sebelum kita masuk ke CLI di router 1, kita harus memasukkan modul yang namanya nm-1FETX ini. Nah, kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita zoom in. Nah, ini di sini ada tombol power, kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan modul ini. Nah, di sini kita masukkan, setelah itu kita nyalakan kembali. Setelah selesai kita masuk ke CLI, kita tunggu, kita fast forward di sini. Nah, kita ketik no, lalu enable, ketik conft. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menyalakan interface-nya, kemudian kita akan masukkan IP untuk FA01 ini. Setelah memasukkan IP, kita akan membuat sub interface untuk VLAN 10, 20, 30, serta kita akan memasukkan IP ke dalamnya. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu interface-nya, yaitu interface rank FA01 sampai FA0 sampai 1. Kita enter, kemudian kita ketik no shutdown.
maka interface-nya akan menyala. Kemudian kita masuk ke interface FA01, kita enter, kita ketik IP add, masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1, kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Nah, karena di sini ada banyak PC, pastinya kita tidak mau mengkonfigurasi manual IP-nya. Kita akan menggunakan yang namanya DHCP. Nah, kita buat dulu sub interface-nya. Di sini kita exit. Caranya yaitu kita buat interface FA0/0 ini. Kemudian kita ketik titik 10 karena ini untuk VLAN 10, kita enter. Lalu kita encapsulation.1q untuk VLAN 10, kita enter. Masukkan IP-nya 192.168.10.1 untuk menjadi gateway di VLAN 10 ini sesuai dengan topologi IP-nya yang ada di sini. Kemudian spasi subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita buat lagi untuk sub interface VLAN 20, interface FA0/0.20, kita enter. Kemudian encapsulation.1q20, lalu kita masukkan IP-nya, tambahkan IP-nya yaitu 20.1, kemudian subnet max-nya /24. Kemudian kita buat lagi untuk sub interface VLAN 30. Nah, ini caranya sama. Oke, kemudian kita tambahkan IP-nya yaitu 30.1 dan subnet max-nya. Lalu kita enter. Nah, setelah semuanya terkonfigurasi, baru kita membuat IP DHCP pool yang akan kita beri nama yaitu VLAN 10. Karena ini untuk VLAN 10, kita enter. Kemudian di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Nah, ingat ya teman-teman, masukkan networknya bukan IP-nya. Nah, selanjutnya kita ketik subnet max-nya yaitu /24, kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan default gateway-nya yaitu 10.1. Nah, kemudian kita masukkan untuk DNS servernya. Untuk DNS servernya kita ketik 888 atau IP Google. Nah, untuk DHCP di VLAN 10 ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi untuk DHCP pool VLAN 20. Oke, caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini kita masukkan networknya yaitu 20.0 dan subnet max-nya. Kemudian gateway-nya 2.1, lalu DNS-nya yaitu 8888. Kemudian kita buat lagi DHCP pool VLAN 30. Oke, di sini networknya 30.0 dan subnet max-nya /24. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 30.1, kemudian masukkan juga DNS-nya, lalu kita enter. Nah, untuk konfigurasi DHCP kita sudah selesai. Kemudian kita akan coba cek di sini di PC 1 apakah sudah bisa atau belum. Kita masuk ke desktop ipconfig, kemudian kita klik DHCP di sini. Untuk konfigurasi DHCP-nya sudah berhasil, yang ditandakan bahwa PC1 mendapat IP 10.2 sesuai dengan kita konfigurasi tadi. Kemudian di PC2 kita ubah lagi menjadi DHCP. Nah, berhasil. Di PC3 desktop ipconfig DHCP. Nah, untuk di PC3 itu bukan 10.2 melainkan 20.2. Karena di PC3 itu adalah ikut VLAN 20. Kita close. Pindah ke PC4, kita DHCP-kan. Nah, berhasil. Kita ke PC5. Nah, menjadi 30.2 karena PC5 masuk di VLAN 30. Kita masuk ke PC6. Oke, berhasil. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi DHCP, kita akan melakukan konfigurasi di router 2. Nah, hal yang sama, kita akan memasukkan modulnya terlebih dahulu. Kita matikan powernya di sini. Nah, kita masukkan modul NM1FETX ini ke sini, lalu kita nyalakan kembali. Nah, kita fast forward. Kita lihat lagi, kemudian masuk ke CLI. Kita ketik no, enable conf. Kita nyalakan interface-nya terlebih dahulu di interface FA0/0 dan juga FA0/1. Kita masuk ke interface ring FA01, kita ketik no shutdown. Nah, maka interface-nya sudah menyala. Kemudian kita exit masuk ke kita masukkan IP-nya di FA01. Nah, tadi di FA01 di router 1 kita juga sudah memasukkan IP-nya
yaitu 10.1/24. Kemudian di FA02 di router 2 juga kita akan memasukkan IP-nya yaitu 10.2. Kita masuk ke interface FA0C1 untuk IP add. Kemudian enter, kita masukkan IP-nya yaitu 10.2/24 yaitu 255.0, lalu kita enter. Nah, kemudian sebelum kita membuat DHCP, kita akan melakukan terang di FA01 ini. Kita masuk ke switch 2, kita masuk ke interface FA01, kita konfigurasi menjadi terang. Switch port mode terang. Nah, kita fast forward. Kemudian di switch 2 kita hanya melakukan terang saja karena di sini kita tidak membuat VLAN untuk masing-masing server. Nah, kita masuk kembali ke router 2, kita exit. Kita baru membuat untuk IP DHCP pool. IP DHCP pool kita beri nama yaitu server misalkan, lalu kita enter. Kita masukkan networknya. Untuk network server kita menggunakan IP 1.0 yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian kita beri subnet max misalnya /24, lalu kita enter. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 1.1, kita enter. Kita masukkan lagi DNS servernya yaitu 888, lalu kita enter. Nah, kemudian kita akan coba cek di server 1 desktop ipconfig, kita lakukan DHCP di sini. Nah, di sini masih gagal, kita ganti lagi menjadi static. Nah, di sini kita perlu memasukkan IP untuk FA0/0-nya terlebih dahulu. Kita exit, kita masuk ke interface FA0/0, kita tambahkan IP-nya yang akan menjadi gateway yaitu 1.1. Kita masukkan subnet max-nya yaitu /24. Oke, kita enter. Nah, kita akan fast forward dan di sini kita akan coba cek lagi di server 1 apakah sudah bisa atau belum. Nah, di sini konfigurasinya sudah berhasil dengan IP 1.2 yang didapatkan secara DHCP atau otomatis. Kita pindah ke server 2, kita ganti menjadi DHCP. Nah, mendapat IP 1.3 dan di server 3 kita coba cek IP config di DHCP dan dapat IP 1.4. Nah, kita akan coba cek ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, hasilnya successful. Kemudian berbeda VLAN atau berbeda network. Di sini masih file. Kita coba lagi. Nah, successful. Kemudian PC 4 ke PC 3 ke PC 4. Oke, successful. PC 5 ke PC 4 masih file. Kita coba lagi. Nah, hasilnya successful. Kemudian PC 5 ke PC 6, hasilnya juga successful. Nah, kemudian dari server 1 ke server 2 sukses. Nah, server 2 ke server 3. Nah, ini sukses juga. Dan 3 ke 1. Oke, sukses juga ya, teman-teman. Nah, tetapi dari PC-PC ini belum bisa melakukan ping ke server karena belum melakukan konfigurasi routing. Nah, kita coba cek dulu. Nah, di sini masih file. Di sini juga masih file. Dicoba beberapa kali pun masih tetap violet. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi routing agar semua perangkat ini bisa terhubung. Nah, ini adalah konfigurasi routing di materi Access Control Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke router 1, kita akan menggunakan protokol OSPF. Nah, teman-teman masih ingat kalau mau pakai OSPF yaitu kita ketik router OSPF. Di sini kita memakai proses ID-nya yaitu 1. Jadi router OSPF 1 kita enter, kemudian kita masukkan networknya. Nah, network yang perlu kita masukkan di router 1 adalah ada 10.1, kemudian 192.168, 10.0, 20.0 dan juga 30.0. Nah, kita akan masukkan terlebih dahulu untuk network di VLAN 10 yaitu 10.0. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan wildcard atau wildmask. Nah, cara menghitungnya adalah 255 itu dikurangi dengan subnet max-nya yaitu /24 yaitu 255 Nah, apabila ini dikurangi 255 dikurang 255 adalah 0 titik, kemudian 255 dikurang 255 adalah 0 titik, 255 dikurang 255 adalah 0 titik. Nah, terakhir 255 dikurang 0 adalah 255. Maka wildmask-nya untuk subnet max 24 adalah 0.0.0.255. Kita kembali ke router, kita ketik 0.0.0.0.255.
Kemudian di sini ada area yang akan kita gunakan adalah area 0. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan lagi networknya, ganti yang 20.0, kemudian build max-nya ada dan area 0 kita enter. Kemudian kita klik tanda panah agar lebih cepat di sini. Oke, kemudian kita klik tanda panah agar lebih cepat di sini. Kita ganti menjadi network 30. Oke, sudah selesai. Kita ketik untuk network 10.0 ini. Network 10.10.10.0 kita masukkan wildcard-nya yaitu 0.0.0.0.255. Karena ini masih subnet max/24, kita masukkan ke area 0, kita enter. Nah, konfigurasinya sudah selesai. Kemudian kita pindah ke router 2. Di sini router 2 ini akan coba cek IP mana saja yang harus kita masukkan. Ada network 10.0 dan juga 1.0. Kita masuk ke router OSPF. Di sini kita akan menggunakan router OSPF 2. Kita enter, kita masukkan networknya yaitu 10.0. Wildcard-nya adalah 0.0.0.255. Kemudian areanya adalah area 0. Kita enter, lalu kita masukkan untuk network 1.0. Kita masukkan network 192.168.1.0. Wildcard-nya adalah 000.255 karena subnet max/24. Lalu areanya adalah area 0, kita enter. Nah, ini ada peringatan bahwa 30.1 ini akan menjadi network kita atau tetangga kita, yang ini artinya full, yaitu interface-nya sudah menyala. Nah, untuk konfigurasi routing sudah selesai. Kemudian kita akan coba cek ping dari PC6 ke server. Misalkan PC6 ke server 1 awal-awal masih violet, kita coba lagi dan hasilnya sudah successful. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi akses control list dengan contoh kasus. Nah, perlu kita ingat kalau akses list itu fungsinya sama seperti firewall untuk memblokir dan juga mengizinkan paket yang akan masuk. Misalkan PC6 mau ke server yaitu mengirimkan paket, maka apabila kita menambahkan akses control list di sini dengan perintah untuk memblokir paket dari PC6, maka PC6 tidak akan bisa melakukan ping ke server 2. Nah, contoh kasus di sini adalah server 2 memblokir semua paket dari VLAN 30, berarti dari PC5 dan 6 tidak akan bisa melakukan ping ke server. Nah, untuk akses list sendiri itu ada yang namanya standar dan juga extended. Nah, untuk perbedaan standar dan juga extended akan kita bahas nanti. Di sini kita akan menggunakan akses control list standar. Nah, untuk konfigurasi akses control list kita akan masuk ke router 2. Kenapa tidak di router 1? Nah, kita akan menjelaskan nanti. Kita masuk ke router 2, kita enable conft, kemudian kita ketik akses list, kita tanda tanya di sini. Nah, untuk angka 1 sampai 99 itu masuknya standar akses list. Tetapi untuk angka 100 sampai 199 itu masuknya ke extended access list. Karena kita akan menggunakan standar, maka kita ketik 1 lalu kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita ada yang namanya deny, permit dan juga remark. Deny ini artinya memblokir semua paket yang datang, permit ini artinya mengizinkan semua paket yang datang. Nah, untuk akses list itu biasanya menggunakan deny dan juga permit. Nah, karena di sini contoh kasusnya kita harus memblokir dari VLAN 30, maka kita masukkan deny. Kita klik lagi. Nah, di sini ada A, B, C, D, any dan juga host. Nah, kita akan bahas dari host terlebih dahulu. Host itu artinya hanya memblokir satu IP saja atau satu komputer, misalkan hanya PC6 saja yang tidak dibolehkan berkomunikasi dengan server. Nah, di sini IP PC6 adalah 30.3, maka kita menuliskan IP PC6. Nah, tetapi karena di sini kita disuruh memblokir VLAN 30 saja, yang artinya itu satu network, maka kita akan menggunakan A, B, C, D. Nah, untuk any itu artinya kita memblokir semua network yang ada di sini. Jadi semua PC ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan server nantinya. Nah, karena itu kita memblokir satu VLAN saja, maka kita memerlukan satu network yaitu VLAN 30 saja. Maka kita menggunakan yang ABCD. Kita ketikkan yaitu network 30.0, kita tanda tanya. Nah, kemudian di sini kita disuruh memilih wildcard base-nya yaitu 000.255. Nah, kita tanda tanya lagi. Kalau hanya ada CR ini berarti komennya sudah selesai, kita enter. Sekarang kita akan coba cek do show access list.
Nah, di sini sudah ada standar IP Layer 1 yang artinya di sini ada daftar network yang telah kita masukkan tadi, yang artinya ini nantinya akan memblokir semua paket dari network 30.0 ini. Nah, untuk akses list sendiri itu memiliki defaultnya adalah deny ataupun memblokir semua IP yang masuk. Walaupun kita di sini sudah menuliskan untuk memblokir network 30.0 saja, tetapi karena defaultnya itu deny, di sini akan terblokir. Makanya kita harus mendefinisikan semuanya untuk diizinkan kecuali 30.0. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu untuk mendefinisikan semua network itu kita diizinkan masuk kecuali 30.0 itu caranya kita ketik akses list 1 spasi. Nah, kalau tadi kita menggunakan deny untuk memblokir, maka kita menggunakan permit untuk mengizinkan. Kemudian tanda tanya lagi di sini. Nah, ABCD ini untuk network host ini untuk satu IP. Kalau kita ingin mengizinkan semua IP, maka kita menggunakan any. Kita ketik any. Nah, kemudian kita enter lalu kita cek lagi di sini to show access list. Nah, di sini sudah ada yang nantinya bahwa network 30.0 ini akan memblokir dan yang lainnya akan diizinkan masuk. Nah, di sini kita akan jelaskan jalurnya terlebih dahulu. Misalkan PC6 akan melakukan ping ke server, maka PC6 akan mengirimkan paketnya ke switch, kemudian switch ke router. Nah, router 1 akan mengirimkan paket ke router 2. Nah, di router 2 ini kita telah menanamkan yang namanya access list. Di dalam access list itu ada yang namanya direction. Nah, direction itu ada dua, yaitu in dan juga out. Karena dari router 1 artinya paket itu masuk ke FA01, berarti directionnya in. Kemudian keluar dari FA02 yang artinya directionnya out. Nah, kita nanti menentukan FA0/0 yang akan diblokir. Nah, karena FA itu adalah directionnya in atau paketnya masuk dari FA01, maka kita akan memblokir di FA00 yang jalurnya keluar. Maka caranya yaitu kita masuk ke router 2 CLI, kemudian kita masuk ke interface FA0/0, kita ketik IB spasi. Kita tanda tanya di sini kita akses grup. Kita ketik akses grup lalu kita ketik 1. Nah, akses grup 1 ini sama seperti akses list 1. Lalu kita tanda tanya. Nah, di sini didefinisikan bahwa FA00 ini directionnya out. Kita ketik out lalu kita enter. Nah, kemudian kita akan coba cek ping dari PC6 atau VLAN 30 ke server 2. Nah, ini hasilnya failed, kemudian masih failed. Nah, kemudian PC5 ke server 2 juga failed. Tapi kita akan coba cek dari VLAN 20 PC4 dari PC4 ke server 2. Nah, untuk awal-awal memang failed. Kita coba lagi. Nah, hasilnya successful. Nah, kita bisa mengecek di sini di router kita coba cek to show access. Nah, di sini ada tambahan yaitu 3 match dan juga 2 match. Nah, 3 match ini artinya bahwa ada 3 paket yang dikirimkan dari network 30.0 dan juga untuk yang 2 match ini artinya ada 2 paket yang dikirimkan dari semua network kecuali 30.0 ini. Lalu kita akan coba cek lagi apakah hanya VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke server 2 saja atau tidak bisa juga melakukan ping ke semua server. Kita coba cek dari PC6 kita ke server 1, hasilnya failed. Kita coba lagi masih failed. Kemudian dari VLAN 10 kita coba cek lagi ke server 1. Nah, hasilnya successful. Di sini kita akan coba cek lagi do show access. Nah, di sini ada tambahan karena tadi kita mengirimkan beberapa paket tambahan lagi yang artinya network 30.0 telah mengirimkan paket sebanyak 5 kali dan ada 3 paket dari semua network kecuali 30.0. Nah, di PC6 juga tidak bisa melakukan ping ke server 3. Kita coba buktikan dari PC5. Kita coba cek juga. Nah, di sini failed. Kita ke PC4 ke 3, server 3. Nah, masih failed. Kita coba lagi. Nah, hasilnya successful. Lanjut kita akan bahas tentang direction di access control list. Nah, sebelumnya kita sudah menetapkan directionnya out di FA0/0 yang artinya kita tidak bisa melakukan ping dari switch ke server. Tetapi kita bisa melakukan ping dari PC6 ke router yang hasilnya successful. Kita coba cek lagi PC6 ke router hasilnya sukses, tapi dari PC6 ke server itu tidak bisa. Artinya kalau kita menetapkan di out di FA00, maka paketnya akan terblokir mulai dari FA00 tidak bisa keluar lagi. Tetapi kalau kita pindahkan
ke FA0/1, kita pindahkan terlebih dahulu. Kita sudah masuk ke FA00, kita ketik no IP group 1 out, kita enter. Nah, kemudian kita coba ping dari PC 6 ke server. Hasilnya successful, yang artinya direksinya ini sudah kita hapus. Tetapi kenapa kok bisa successful padahal kita sudah menanamkan access list di sini dan sudah memblokir VLAN 30, karena walaupun kita sudah menanamkan access list di router 2 dan sudah memblokir VLAN 30, tetapi kita belum mendefinisikan bagaimana yang akan diblokir. Maka hal tersebut akan percuma. Nah, kemudian kita akan pindahkan direction-nya in ke FA01, yang artinya paket dari VLAN 30 ini mulai diblokir dari FA01. Sudah tidak bisa masuk ke router, switch, dan juga server. Kita akan pindahkan, kita masuk ke interface FA01, kita ketik IP group 1 menjadi in. Nah, kita coba cek dari PC 6 ke server, itu violet, PC 6 ke router juga violet, tetapi kalau PC 4 ke router itu bisa karena PC 4 itu VLAN 20. Nah, itulah mengapa kita config-nya di router 2, tidak di router 1. Karena apabila kita mengkonfig-nya di router 2, entah itu direksinya out, di 0/1, PC 6 atau VLAN 30, sudah tidak bisa melakukan ping ke router 2 karena paketnya sudah akan dihentikan di FA01 di router 1 ini. Hal tersebut juga demikian apabila kita mendefinisikannya di FA0/0 di router 1 direction-nya adalah in, maka di VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router 1, 2, switch, dan juga server. Makanya kita melakukan konfigurasinya di router 2, karena contoh kasusnya adalah paket dari VLAN 30 tidak bisa melakukan ke server saja. Kita akan coba cek apa yang terjadi. Kita hapus dulu di router 2 no IP access group 1 in, kemudian kita cek to show run spasi lagi. Nah, kita copy yang di sini, klik kanan, copy, kemudian masuk ke router 1, kita enable config, kita paste di sini. Kita masuk ke router 1, kita paste di sini. Nah, ini kita enter. Nah, teman-teman tahu kalau kita sudah menanamkan access list di sini tetapi kita belum menentukan direction-nya, maka hal ini percuma. Nah, misalkan di sini kita mau direction-nya out di FA0/1, nah, yang nantinya berarti VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router 2, switch, dan juga server. Nah, caranya bagaimana? Masuk ke interface FA01, kita ketik IP access group 1 menjadi out. Nah, kita coba ping ke router 1, itu masih bisa karena paketnya akan diblokir mulai dari FA01. Kita coba ping ke router 2, itu sudah tidak bisa. Nah, kita coba ping dari PC 4 yaitu VLAN 20 itu bisa. Dari VLAN 10 ke router juga bisa. Nah, kita akan coba pindahkan dari yang out di sini, kita coba akan pindahkan menjadi in. Di 0/0 ini kita hapus terlebih dahulu, kita tambahkan no di sini, kita hapus. Nah, teman-teman ingat kalau di router 1 itu kita menambahkan yang namanya sub interface. Nah, jadi kita tidak akan menanamkannya di 0/0, tetapi kita akan menampilkan direction-nya di sub interface-nya sesuai VLAN-nya, yaitu VLAN 30 dengan cara interface FA0/0.30, kita enter, kemudian kita ketik IP access group 1 menjadi in. Nah, kita coba ping di sini dari PC 6 ke router itu violet. Nah, yang artinya VLAN 30 itu tidak bisa melakukan ping ke router 1, router 2, dan juga server. Tetapi kalau VLAN 10 itu masih bisa melakukan ping ke router karena kita menerapkan direksinya itu sub in interface-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu sequence number di access control list. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang direction-nya, itu tentang in dan out-nya. Nah, di sini kita konfigurasi direction-nya di FA0/0 ini hingga VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router. Tetapi sudah kembalikan lagi ke FA00 di router 2, yang artinya VLAN 30 bisa melakukan ping ke router 1 dan 2, tetapi tidak bisa melakukan ping ke server dan juga switch. Nah, misalkan kita memiliki contoh kasus yang baru, yaitu server akan memblokir semua paket yang masuk dari PC 2. Nah, jadi apabila PC 2 akan melakukan ping ke server itu akan tidak bisa atau paketnya akan ditolak. Nah, bagaimana konfigurasinya? Kita masuk ke router 2, kita exit dulu. Nah, kita ketik access list 1, kita tanda tanya, lalu kita ketik deny karena kita akan memblokir paket. Nah,
Di sini karena hanya akan memblokir satu PC saja, maka kita menggunakan yang namanya command host. Lalu kita ketikkan alamat IP PC2, alamat IP-nya adalah 10.3, kita ketik. Nah, kita enter lalu kita cek di sini do show access list. Nah, di sini sudah ada bahwa IP 10.3 akan ditolak. Kita akan coba cek PC 6 VLAN 30 tidak bisa, PC 4 VLAN 20 masih bisa, kemudian PC 1 akan melakukan ping ke server, bisa. Nah, untuk PC 2 ini akan dilarang melakukan ping ke server. Nah, tetapi PC 2 masih bisa melakukan ping ke server. Kita coba cek lagi di sini. Nah, ternyata di sini bahwa aturan untuk memblokir paket dari 10.0 itu berada paling bawah. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena aturan untuk memblokir IP 10.3 itu berada paling bawah, sedangkan akses list itu terbaca aturan dari atas atau dari nomor yang terkecil ini 10, 20, kemudian 30. Nah, jadi akses list membacanya mulai dari nomor terkecil yaitu 10, kemudian 20, dan juga 30. Angka-angka ini disebut sequence number access control list. Nah, jadi logikanya begini, PC2 melakukan ping ke server tetapi masih bisa karena saat paket PC2 masuk ke router 2 itu akan dicek. Nah, ini merupakan paket dari 10.3, apakah ini cocok dengan aturan nomor 10? Oh, ternyata tidak. Nah, kemudian akses control list akan membaca lagi aturan di bawahnya 10.3 akan melakukan ping ke server, apakah diperbolehkan? Oh, ternyata diperbolehkan. Nah, maka untuk aturan ke-30 ini atau aturan baris ketiga ini akan diabaikan begitu saja. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kita tidak bisa asal ketik dengan cara no access list 1. Maka kalau kita ketik no access list 1, kemudian kita enter, maka kita akan menghapus semua aturan yang telah kita buat. Nah, untuk cara menghapusnya, kita ketik IP access list, kita pilih standar, lalu kita pilih 1 untuk masuk ke standar 1 yang telah kita buat tadi. Kita enter. Nah, di sini baru kita hapus. Nah, untuk menghapusnya kita tidak mengetikkan no host 192.168.10.3, tetapi kita ketik no kemudian spasi sequence numbernya yaitu 30. Kemudian no, kita enter, kita cek lagi do show access. Nah, di sini sudah tidak ada lagi aturan untuk memblokir IP 10.3. Nah, kemudian bagaimana caranya agar aturan memblokir paket dari 10.3 itu terbaca? Maka kita akan bisa meletakkannya paling atas atau di tengah-tengah. Kita akan mengambil di tengah-tengah ini, maka kita memerlukan angka yang lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 20. Misalkan kita ambil angka 11, nah kita ketik angka 11, kemudian kita tanda-tandanya di sini kita ketik deny, kita pilih hostnya yaitu alamat IP PC2 yaitu 10.3, lalu kita enter. Nah, kemudian kita akan coba cek di sini do show access. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk aturan memblokir 10.3 ini sudah berada di tengah-tengah, yang artinya apabila PC2 mengirimkan paket kemudian di router 2 akan membaca oh 10.3 tidak cocok dengan aturan ini, kemudian ia akan berpindah ke bawahnya lagi bahwa ia akan menemukan aturan untuk memblokir paket dari IP 10.3. Kemudian yang lainnya akan dibiarkan masuk. Kita akan coba cek dari PC2 ke server. Nah, sudah tidak bisa, tetapi dari PC1 ke server itu masih bisa. Nah, kita coba cek di sini router do show access list, dan di sini sudah ada perubahan. Yang tadinya tidak ada match di sini. Nah, ini sudah ada satu match, yang artinya tadi kita melakukan ping dari PC2 ke server sebanyak 1 kali. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.